Anime ini dibuka dengan memperkenalkan Kunon Gurion, seorang anak kecil yang terlahir sepenuhnya buta. Suatu hari, ia tiba-tiba bertanya kepada kedua orang tuanya tentang arti melihat. Pertanyaan polos itu membuat mereka terkejut. Kunon menjelaskan bahwa semua orang selalu mengatakan matanya tidak bisa melihat, tetapi ia sendiri bahkan tidak mengerti apa makna dari melihat itu. Ibunya menatapnya dengan wajah penuh kecemasan, sementara ayahnya berusaha menjelaskan bahwa melihat berarti mampu mengenali warna dan bentuk. Namun, penjelasan itu justru semakin membingungkan Kunon, karena ia sama sekali tidak tahu apa itu warna maupun bentuk. Ayahnya kemudian mengingatkan bahwa mata Kunon menyimpan bekas pahlawan, luka yang ditinggalkan oleh ksatria suci Hister Huglia, sesuatu yang seharusnya membuatnya bangga. Kunon menerima penjelasan itu dengan pasrah, tetapi dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, mengapa para pelayan selalu merasa iba padanya hanya karena ia tidak bisa melihat. Suatu hari, seorang pelayan bernama Iko menuntunnya menyusuri Manor untuk bertemu guru sihir barunya. Kunon tidak memahami mengapa ia harus belajar sihir, tetapi Iko menjelaskan bahwa ia terlahir dengan lambang air, sehingga akan sangat disayangkan jika kemampuannya tidak diasah. Kunon menanggapi dengan datar, mengatakan bahwa meskipun bisa memakai sihir, ia tetap tidak dapat pergi kemanapun tanpa bantuan orang lain. Tak lama kemudian, ia bertemu Jenny Kors, yang memperkenalkan diri sebagai guru sihirnya mulai hari itu. Baru beberapa menit pelajaran dimulai, Kunon meraih tongkat sihir dan secara mengejutkan berhasil mengeluarkan mantra. Ia sendiri tidak tahu sihir apa yang ia gunakan, hingga Jenny menjelaskan bahwa itu adalah sihir air bernama Auri, yang mampu menciptakan air dari manapun. Ia menambahkan bahwa air yang tercipta barusan kira-kira seukuran bola mata. Ucapan itu langsung menarik perhatian Kunon. Sementara Jenny panik karena mengira ucapannya menyinggung. Kunon justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai membayangkan ukuran matanya dan apa yang baru saja ia ciptakan. Hingga akhirnya muncul tekad kuat dalam dirinya. Ia ingin menciptakan matanya sendiri dengan sihir. Saat makan siang, rasa penasaran Kunon semakin besar. Ia membongkar makanannya dengan tangan, meraba, dan mencium setiap bahan. Iko menjelaskan bahwa sayuran segar yang ia makan adalah selada. Ketika Kunon mengira memegang apel, Iko memberitahunya bahwa itu sebenarnya buah plum. Melihat rasa ingin tahunya, Iko merasa memasak kini menjadi jauh lebih bermakna. Di sore hari, Flora datang seperti biasa untuk membacakan buku. Namun kali ini, Kunon meminta cerita tentang Ksatria Suci Hister Huglia. Meski ragu, Flora akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia menceritakan bahwa di masa lampau terjadi perang besar antara para pahlawan dan Raja Iblis. Hister Huglia, pahlawan negeri itu, berhasil menang, tetapi kehilangan tangan dan kakinya. Sejak saat itu, keturunannya kadang terlahir dengan kekurangan fisik yang disebut sebagai bekas pahlawan. Meski begitu, Kunon tidak melihat dirinya sebagai reinkarnasi siapapun. Ia menganggap kekuatannya adalah miliknya sendiri. Dalam latihan berikutnya, Kunon berhasil menggandakan sihir Auri hingga 4 tetes air. Ia semakin yakin bahwa dengan sihir ia bisa mewujudkan impiannya. Namun tubuhnya ambruk karena kelelahan. Dari situ ia menyadari bahwa pengetahuan dan stamina sama pentingnya. Iko mengingatkannya bahwa ia baru berusia 7 tahun, tetapi Kunon menolak menunggu. Ia ingin menjadi lebih kuat sekarang. Beberapa hari kemudian, Kunon mulai berlatih pedang bersama Auro, gurunya yang baru. Ia mempelajari cara menggerakkan bahu, siku, dan pergelangan tangan secara berurutan. Saat latihan berlangsung, Jenny datang dan terkejut melihat perubahan besar pada Kunon. Ketika ia kembali berlatih sihir, Kunon mampu menciptakan banyak bola air sekaligus, membuat Jenny terdiam dan merasa gentar akan potensinya. Di sisi lain, diperlihatkan Putri Mirika Huglia di manornya. Ia tampak enggan berangkat dengan kereta, bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus pergi menemui tunangannya. Ia merasa Kunon pasti merasakan hal yang sama, selalu tampak murung. Namun sang pelayan mengingatkannya bahwa itu adalah keputusan raja dan tidak ada pilihan selain menurutinya. Di dalam kereta, Mirika larut dalam pikirannya tentang Kunon, anak yang terlahir dengan bekas luka pahlawan dan menjadi sosok penting bagi kerajaan Huglia. Ia paham bahwa pernikahan politik ini adalah bagian dari kewajibannya sebagai bangsawan, namun kenangan tentang pertemuan pertama mereka tetap tak bisa diusir dari benaknya. Saat itu, ia selalu berusaha menghibur Kunon, menanyakan hal-hal yang ia sukai dan permainan apa yang ingin ia mainkan. Namun jawabannya selalu sama, tidak ada. Kunon tak bisa melakukan apapun atau pergi kemanapun sendirian. Wajah Mirika terasa muram setiap kali mengingat hal itu. Ia bahkan sulit percaya bahwa ia harus menatap wajah suram tersebut sepanjang hidupnya. Namun dugaannya runtuh ketika ia kembali bertemu Kunon. Anak itu menyambutnya dengan senyum cerah, jauh lebih hidup dari sebelumnya. Mirika terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana.
Saat ia menanyakan apa yang telah terjadi, Kunon menjawab bahwa ia telah jatuh cinta pada sihir. Di tempat itu juga, Kunon memperlihatkan mantra miliknya. Ia menciptakan sebuah bola air, lalu mengembangkannya hingga berubah menjadi pelangi kecil yang melayang di atas Mirika. Mirika benar-benar terpukau. Ia menyadari betapa luar biasanya kemampuan itu. Kunon lalu meminta maaf karena selama ini membuat Mirika merasa harus bersikap terlalu hati-hati di dekatnya. Ia bertanya apakah hari ini Mirika bersedia mendengarkan ceritanya, karena belakangan ini ia mengalami banyak hal menyenangkan. Mirika menatapnya dengan kaget. Ia tak pernah tahu bahwa Kunon bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Kunon dan mengikutinya. Dengan perasaan tulus ingin mendengar semua ceritanya. Saat hari berakhir dan ia kembali ke rumah, Mirika terus memikirkan betapa menyenangkannya waktu yang ia habiskan bersama Kunon dan berharap bisa segera bertemu lagi dengannya. Di sisi lain, Kunon juga memikirkan Mirika setelah kepergiannya. Ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia menawarkan tangannya kepada Mirika. Iko mengatakan bahwa itu karena Kunon adalah seorang bangsawan sejati. Mendengar itu, Kunon merasa perlu belajar cara bersikap yang pantas di hadapan Mirika. Ia pun meminta bantuan Flora, menyatakan bahwa ia ingin menjadi seorang pria terhormat yang layak bagi putri Mirika. Flora setuju dengan senang hati dan mulai menjelaskan etika bangsawan, meski Iko menyelah dan meminta agar Kunon juga diajarkan selera humor. Sementara itu, Jenny dilanda kegelisahan. Ia terkejut melihat kemampuan Kunon dalam sihir. Menciptakan 7 bola air sekaligus adalah sesuatu yang bahkan sulit ia lakukan. Kunon telah menyempurnakan sihir dasar dengan sangat cepat, hingga nyaris tak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Ia sempat berpikir untuk melanjutkan ke sihir tingkat menengah. Bagaimanapun, sihir tidak sepenuhnya aman untuk anak berusia 7 tahun. Meski begitu, Jenny menolak menyerah. Ia mulai menyusun metode baru. Saat bertemu lagi dengan Kunon, ia menjelaskan bahwa mantranya sebenarnya hanya menciptakan air, dan mereka akan memecah proses sihirnya menjadi bagian-bagian kecil. Kunon langsung memahami, bahkan menyebutkan detail seperti memisahkan elemen, membuat air melayang, dan mempertahankan bentuknya. Jenny memujinya, lalu menjelaskan bahwa air juga memiliki suhu, warna, aroma, dan rasa. Setelah memahami konsep itu, Kunon berhasil menciptakan air berasa. Aiko mencicipinya dan menyebut rasanya seperti apel, namun Kunon membetulkan bahwa itu sebenarnya rasa plum. Jenny terkejut, namun berusaha tenang. Kunon mengakui bahwa hal itu masih menantang, tetapi ia yakin suatu hari nanti akan menguasainya sepenuhnya. Malam itu, Kunon termenung sambil memegang 2 buah apel. Ia menyadari bahwa ia bisa merasakan bentuk dan aroma, tetapi belum memahami warna. Ia ingin melihat dunia ini sepenuhnya, apapun caranya. Keesokan paginya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Dengan bantuan sihir, Kunon mulai merasakan warna melalui sentuhan dan jarak. Aiko segera melaporkannya kepada ayahnya bahwa Kunon kini mulai bisa mengenali warna, meski masih terbatas. Semakin dekat dan semakin sering disentuh, semakin jelas warna itu baginya. Ayah Kunon tampak sangat terkejut mendengar kabar itu. Dengan nada tak percaya, ia bertanya apakah itu berarti putranya kini bisa membaca buku. Aiko mengangguk dan membenarkannya. Ia menjelaskan bahwa Kunon mampu meraba tinta untuk mengenali warna. Meskipun belum memahami huruf sepenuhnya, ia sudah tenggelam dalam buku bergambar dan ensiklopedia. Setelah mencerna penjelasan itu, ayah Kunon meminta Aiko kembali tinggal di rumah utama. Selama ini ia pindah karena Kunon tak ingin merepotkan orang lain, sementara istrinya harus merawatnya tanpa henti. Namun keadaan kini sudah berbeda. Aiko dengan lembut menolak, menjelaskan bahwa Kunon sedang berusaha berubah secara drastis dan setiap hari adalah perjuangan. Perubahan lingkungan justru bisa menghambatnya mencapai tujuan. Sang ayah segera memahami alasan itu dan mengakui bahwa jarak mereka sudah cukup dekat untuk bertemu kapan saja. Ia meminta maaf karena membiarkan Aiko merawat Kunon sendirian, tetapi Aiko tersenyum dan mengatakan ia tidak keberatan, apalagi ia senang bekerja demi uang. Ayah Kunon tertawa kecil, berkata bahwa keceriaannya mungkin berdampak baik bagi putranya. Aiko pun dengan bercanda meminta kenaikan gaji. Namun sang ayah hanya menertawakannya, membuat jawabannya sangat jelas. Beberapa waktu kemudian, Aiko melihat Kunon kembali bereksperimen dengan sihir. Kunon menjelaskan bahwa Jenny akan segera datang dan ia ingin memberinya kejutan. Aiko menyemangatinya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kunon lalu merapalkan mantra, menciptakan bola air merah besar yang melayang di udara. Aiko memujinya, mengatakan warnanya indah seperti mata kelinci putih. Kunon sangat antusias dan berkata bahwa semakin besar bola airnya, semakin kuat ia merasakan warna tersebut. Namun kegembiraan itu terhenti ketika orang tua dan kakaknya tiba.
Ibunya mengatakan bahwa ia sudah mendengar kabar tentang kemampuan Kunon melihat warna. Kunon langsung mengenali suara ibunya dan tersenyum bahagia. Sayangnya, kegembiraan itu membuatnya kehilangan konsentrasi. Bola air raksasa itu jatuh dan menimpa dirinya serta Aiko. Setelah hening sesaat, Kunon sama sekali mengabaikan kejadian itu dan memanggil ibunya dengan tubuh berlumuran warna merah pekat. Pemandangan mengerikan itu membuat sang ibu menjerit ketakutan dan pingsan di pelukan anaknya. Ayah Kunon murka dan menanyainya bagaimana ia bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Kunon benar-benar tidak mengerti letak kesalahannya. Dengan santai, Aiko menjelaskan bahwa merah juga merupakan warna darah manusia. Ibunya akhirnya sadar kembali, namun sang ayah masih diliputi amarah. Ia menghukum Kunon dengan menghentikan uang sakunya selama 2 bulan dan memotong gaji Aiko selama 3 bulan. Kunon meminta maaf dan menerima hukuman itu, sementara Aiko justru pingsan mendengar potongan gajinya. Dari kejauhan, Jenny mengamati semua itu dan kembali menyadari betapa mengerikannya Kunon. Ia bertanya-tanya sejauh apa bocah itu akan melangkah. Bahkan sempat terpikir bahwa ia mungkin bisa meraih gelar kehormatan tertinggi di dunia ini, Ceruan Sorcerer. Tak lama setelahnya, ayah Kunon berbicara dengan putra sulungnya, Ixio. Ia berniat mengirim Kunon ke sekolah khusus anak bangsawan. Ia sadar bahwa Kunon hampir tak pernah keluar dari mansion sejak lahir, dan pasti takut pada orang asing. Itulah sebabnya ia membutuhkan Ixio. Ixio terdiam sejenak, teringat masa lalu ketika Kunon terjatuh dari tangga saat ia ingin bermain dengannya. Meski dihantui rasa bersalah, Ixio menatap ayahnya dengan tekad dan berjanji akan melindungi Kunon apapun risikonya. Di sisi lain, Kunon tampak tenang membaca buku tentang hidromansi, menelusuri kata-kata dengan jarinya. Ia menjelaskan pada Aiko bahwa ilmu itu memungkinkan seseorang melihat masa depan atau mencari benda hilang melalui air. Aiko bercanda meminta Kunon menemukan masa mudanya yang hilang, lalu calon jodohnya. Kunon menenangkannya dengan pujian tulus, bahkan mengatakan bahwa jika ia bukan putra kedua Markis, ia akan menikahinya. Sementara mereka bercanda, Flora hanya mengamati dengan senyum canggung, masih ragu apakah sikap ceria Kunon adalah hal yang tepat. Meski begitu, ia tak bisa menyangkal bahwa bocah itu kini jauh lebih menggemaskan dibanding pertama kali mereka bertemu. Malam harinya, Aiko mengantar Kunon pulang ke Manor karena Lord Gurion menunggunya. Angin dingin membuat Aiko menggigil, dan Kunon kembali menggunakan Auri untuk menciptakan 2 bola air hangat. Aiko memeluknya dengan senang, sementara Kunon menjelaskan bahwa itu masih prototipe. Sesampainya di Manor Huglia, mereka disambut oleh kepala pelayan Balon dan Ixio. Kakaknya menawarkan bantuan, namun Kunon menolak dengan yakin, mengatakan bahwa sihirnya kini membantunya merasakan sekitar. Meski tersenyum, Ixio teringat wajah sedih adiknya di masa lalu. Akhirnya, mereka bertemu orang tua mereka yang telah menyiapkan pembicaraan penting untuk disampaikan. Lord Gurion mengatakan kepada Kunon bahwa Flora pernah memberitahu mereka kalau ia telah menyelesaikan semua pelajaran yang diajarkan di sekolah anak bangsawan. Namun, meski secara administratif ia terdaftar, Kunon sama sekali tidak tertarik untuk benar-benar bersekolah di sana. Kunon membenarkan hal itu. Ia merasa tidak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya dan memiliki hal lain yang jauh lebih ingin ia prioritaskan dibandingkan sekolah. Sang ayah memahami perasaan anaknya. Ia selalu percaya bahwa seseorang seharusnya mengikuti kata hati mereka sendiri. Namun, sebagai anak bangsawan, tetap ada kewajiban yang tidak bisa dihindari. Di atas kertas, Kunon memang terdaftar sebagai murid, tetapi keadaannya dianggap istimewa. Karena itu, keluarga mereka memperoleh izin langsung dari raja, sehingga kehadiran di sekolah bersifat opsional. Saat mendengar itu, Kunon tiba-tiba berhenti dan bercanda bahwa ia mencium bau nepotisme. Gurion langsung menegurnya, mengatakan bahwa ia tidak menyukai istilah tersebut, dan itu sama sekali bukan inti pembicaraan. Ia hanya ingin Kunon memikirkan masalah ini dengan serius. Kunon justru mengira ayahnya sedang menyinggung soal uang saku, sesuatu yang sering dipermasalahkan Gurion. Baginya, meski terlihat boros, ia merasa telah menggunakannya dengan bertanggung jawab. Sang ayah mencoba meluruskan, tetapi Kunon malah berterima kasih karena Gurion selalu bekerja keras demi keluarga. Ketika diminta berhenti, Kunon bertanya apakah ayahnya masih marah karena insiden kebun yang pernah berubah menjadi lautan darah. Mendengar itu, Gurion langsung meledak. Dengan suara tinggi, ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak bisa diterima dan mengancam akan menghentikan uang saku Kunon selama 6 bulan jika hal serupa terulang. Istrinya segera menenangkan suasana dan mengingatkan bahwa topik itulah yang seharusnya tidak dibahas hari ini. Setelah amarahnya mereda, Gurion menjelaskan maksud sebenarnya. Ia meminta Kunon memikirkan Putri Mirika. Di kalangan bangsawan, mereka yang tidak menjalankan kewajibannya akan dipandang rendah. Jika itu terjadi, Mirika bisa ikut terkena dampaknya di masa depan. Kunon langsung memahami situasi tersebut. Tanpa banyak bicara,
Ia menerima alasan itu dan menyatakan kesediaannya untuk pergi ke sekolah, meski tetap menganggapnya merepotkan. Gurion menambahkan bahwa ia tidak perlu bersekolah bertahun-tahun. Kunon hanya perlu mengikuti ujian kenaikan tingkat. Setelah lulus, ia akan memperoleh sertifikat kelulusan resmi. Karena jumlah ujiannya ada 5, ia hanya perlu datang ke sekolah sebanyak 5 kali. Mendengar itu, Kunon merasa jauh lebih lega. Ixian pun menambahkan bahwa Mirika akan lulus setelah ujian berikutnya, sehingga Kunon bisa mengikuti ujian bersama mereka. Tanpa menunda, ibu Kunon langsung sibuk mempersiapkannya. Ia membutuhkan pakaian, sepatu, dan mantel yang pantas. Untuk mengukur tubuh Kunon, ia meminta bantuan Aiko, lalu pergi bersama. Sebelum mereka berangkat, Gurion memperingatkan Ixio bahwa ada bangsawan kerajaan lain di sekolah yang mungkin akan mendekati Kunon dan Mirika. Ixio meyakinkannya bahwa ia akan selalu bersama mereka agar tidak terjadi masalah. Tak lama kemudian, Kunon memberitahu Mirika bahwa ia akan bersekolah. Wajah Mirika langsung berseri-seri. Meski Kunon menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk ujian, Mirika tetap senang karena bisa menghabiskan waktu bersamanya di sekolah. Kunon mengaku tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Tetapi Mirika menenangkannya dan menawarkan diri untuk mendampinginya sebagai kakak kelas. Ia menerimanya, meski sempat khawatir para pria yang menyukai Mirika akan cemburu. Mirika menegaskan bahwa itu akan baik-baik saja, lalu dengan bangga mengingatkan bahwa ia adalah seorang putri dan memiliki 5 pengagum, sebanyak jari di tangan kanannya. Mendengar itu, Kunon mulai berpikir untuk menyiapkan tongkat baru demi pertahanan diri. Hari keberangkatan pun tiba. Kunon tampil rapi dengan pakaian elegan, topeng penutup mata, dan tongkat barunya. Aiko sangat antusias, mengatakan bahwa ia tampak seperti pangeran dalam buku dongeng. Dalam perjalanan, Kunon menggunakan sihir untuk membuat kereta melaju mulus tanpa guncangan. Ia juga berbicara dengan Ixio tentang ketakutannya di masa lalu, dan tekad barunya untuk terus hidup dan bertahan. Perubahan itu membuat Ixio tersenyum, menyadari bahwa adiknya benar-benar telah berkembang. Saat mereka tiba di sekolah, Mirika berlari menyambut mereka dengan gembira. Namun, Kunon sempat terdiam, kewalahan oleh kehadiran banyak orang dan suara yang memenuhi pikirannya. Meski begitu, ia tersenyum dan menggenggam tangan Mirika, melangkah maju tanpa rasa takut. Di sisi lain, Kast, seorang profesor muda, tengah menunggu dengan gugup. Ia mendengar bahwa Kunon adalah putra kedua seorang marki dengan luka pahlawan dan dikenal pemalu. Namun semua kekhawatirannya sirna saat melihat sosok Kunon yang menawan, berjalan bersama Mirika dan Ixio. Tersadar, ia segera memanggil namanya dan memperkenalkan diri sebagai dosen yang akan membimbingnya hari itu. Kunon memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan benar, tetapi justru membuat Kast kebingungan ketika ia mengatakan bahwa saat ini dirinya adalah seorang perempuan. Kast benar-benar tidak mengerti. Melihat reaksinya, Kunon segera menjelaskan bahwa secara biologis ia adalah laki-laki dan kepribadiannya juga laki-laki. Namun, hari ini ia merasa dirinya adalah hari yang indah. Penjelasan itu sama sekali tidak membantu meluruskan kebingungan Kast. Sebelum Kast sempat bertanya lebih jauh, bel sekolah berbunyi, menandakan bahwa Mirika dan Ixio harus pergi. Kast berpamitan dengan senyum, tetapi ketika ia tinggal berdua dengan Kunon, ia merasa bahwa anak ini akan menjadi pekerjaan yang merepotkan. Mirika juga berpamitan kepada Kunon, sementara sekelompok siswa mengamati mereka dari dalam kelas. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Kunon adalah Heroes Scar. Ada pula yang berkata bahwa ia menerima restu raja sebagai Heroes Scar pertama yang lahir dalam 100 tahun. Mendengar itu, Pangeran Laile langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Para siswa lain buru-buru menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Kunon tidak terlihat istimewa dan gelar Heroes Scar mungkin hanya tahayul belaka. Namun, ketika Laile melihat Mirika tersenyum pada Kunon, kemarahannya justru semakin jelas. Tak lama kemudian, Kast membawa Kunon ke ruang kelas dan menanyakan apakah ia sudah mendengar gambaran umum tentang ujian kenaikan tingkat. Kunon mengangguk dan mengatakan bahwa ia diberitahu jika lulus 5 ujian, ia bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Kast menjelaskan bahwa biasanya ada jeda waktu antar ujian untuk persiapan. Namun, sebagai pengecualian, ujian Kunon akan dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat karena adanya perintah dari ayahnya dan juga raja. Dengan wajah serius, Kunon mengatakan bahwa ayahnya dan raja adalah sahabat karib, sehingga semua ini terdengar seperti nepotisme. Ia bahkan meminta maaf karena merasa telah menekan pihak sekolah. Kast jelas tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu, dan hanya berkata bahwa ia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Namun Kunon terus berbicara, menyebut bahwa hal semacam ini sering terjadi di kalangan bangsawan. Kast akhirnya memotong pembicaraan, meletakkan lembar ujian di meja, dan memintanya mulai mengerjakan.
Setelah bel berbunyi, Cast pergi ke ruang guru untuk memeriksa hasil ujian. Ia sama sekali tidak menyangka Kunon akan mengobrol sepanjang ujian dan mengira ia pasti gagal. Namun kenyataannya, semua jawabannya benar di setiap mata pelajaran, sesuatu yang sulit ia pahami. Sementara itu, Kunon merasa lapar dan memutuskan pergi ke kafetaria bersama Mirika. Di sana mereka tiba-tiba bertemu Pangeran Laile dan teman-temannya. Mirika langsung terlihat tegang. Suasana mendadak sunyi dan dipenuhi ketegangan. Laile mengejek Kunon, menanyakan apakah anak kecil sepertinya benar-benar menerima restu dari ayahnya. Mirika mencoba membela Kunon, tetapi Laile memerintahkannya untuk diam. Pegangan Kunon pada tongkatnya mengeras. Ia berkata bahwa ia tidak peduli siapa lawannya. Tetapi jika seseorang menyakiti Mirika dan menghalangi jalannya, ia tidak akan tinggal diam. Ancaman itu terhenti ketika Iksio berdiri di antara mereka dan dengan gugup bertanya apakah Laile membutuhkan sesuatu dari adiknya. Laile jelas tersinggung dan mengeluh karena Iksio berbicara tanpa izin. Tanpa berkata apa-apa, Kunon diam-diam menggunakan sihir. Ia mengumpulkan air di sekitar kafetaria tanpa ada yang menyadarinya dan membasahi celana Laile. Ketika Kunon dengan santai mengatakan bahwa sang pangeran mengompol, semua orang mulai berbisik. Laile panik, merasa dipermalukan, lalu melarikan diri bersama para pengikutnya. Dengan senyum puas, Kunon berkata bahwa satu gangguan telah pergi. Ia lalu membicarakan makan siang dan mengatakan ingin hamburger. Iksio mencoba menegurnya, tetapi Kunon hanya tersenyum dan bertanya pada Mirika apa yang ingin ia makan. Saat makan bersama, Mirika akhirnya menjelaskan bahwa Laile adalah kakaknya, Pangeran ke-6 Laile Huglia. Kunon terkejut, tetapi Mirika mengatakan bahwa kenyataannya memang tidak semua kakak menyayangi adiknya. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari ujian terakhir tiba. Pagi itu Kunon melatih sihirnya. Atas saran Gen, ia mencoba mengubah sensasi dari Auri. Ia membentuk bola air menjadi es, tetapi ketika Jenna memegangnya, ia mengatakan bahwa rasanya seperti sebuah apel. Hal itu membuat Kunon diminta mencoba menyentuh benda lain dan mengekspresikan sensasinya dengan lebih tepat. Kunon menganggap permintaan itu sebagai sebuah tugas. Saat berangkat ke sekolah, ia mulai menyentuh berbagai benda di sekitarnya untuk mengumpulkan sampel, bahkan sampai menyentuh seekor kuda. Iksio yang melihat tingkahnya pun bertanya apa yang sedang ia kerjakan. Kunon menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan bahan untuk keperluan alterasi. Tentu saja Iksio sama sekali tidak paham maksudnya, tetapi ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, Mirika berlari menghampiri mereka untuk menyapa. Begitu melihatnya, Kunon langsung berlutut dan berkata dengan nada sedih bahwa hari itu adalah hari terakhir ia bisa mendengar suara Mirika di sekolah. Mirika mengingatkannya bahwa kegiatan sekolah baru berakhir pada sore hari. Mendengar itu, Kunon langsung berkata bahwa ia tidak sedih lagi. Reaksi itu membuat Mirika tertawa, sementara Iksio semakin bingung, meski ia tahu hubungan mereka memang terasa berbeda dari biasanya. Setibanya di sekolah, Cast memberitahu Kunon bahwa ia akan mengikuti ujian akhir bersama murid lainnya. Untuk pertama kalinya, Kunon merasa benar-benar seperti murid sekolah biasa. Ia sedikit menyesal karena tidak lagi berada di ruang khusus bersama Profesor Cast. Tetapi Cast meyakinkannya bahwa ia tetap memperhatikannya dan mendoakan yang terbaik. Iksio berkomentar bahwa hubungan mereka tampak sangat dekat. Kunon menjelaskan bahwa mereka banyak berbincang selama masa ujian. Cast bahkan bercerita tentang masa mudanya ketika ia mengikuti pria yang dicintainya ke sekolah bangsawan. Sayangnya, pria itu gagal lulus sementara dirinya justru menjadi guru dan kini sudah memasuki tahun kedua. Cast tidak menyangkal cerita itu, mengakui bahwa ia masih muda dan belum sepenuhnya tahu apa yang sedang ia lakukan. Iksio dan Mirika hanya tersenyum canggung, bertanya-tanya mengapa seorang guru menceritakan hal pribadi seperti itu kepada seorang anak saat ujian. Percakapan mereka terhenti ketika sekelompok murid datang dan meminta Miraa memperkenalkan tunangannya. Meski sempat terkejut, Kunon memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia bertunangan dengan putri Mirika Huglia dan merupakan adik dari Iksio Gurion. Ia juga mengaku lega karena sempat mengira Mirika dan kakaknya tidak punya teman sebab tak ada yang berani mendekati mereka. Dengan wajah memerah, Mirika menjelaskan bahwa itu karena ia meminta orang-orang memberi mereka ruang agar bisa menikmati kehidupan sekolah bersama. Kunon memahami hal itu dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Ia pun lega mengetahui kakaknya tidak kesepian dan Mirika memiliki teman-teman sehingga ia tidak perlu menghibur mereka dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa hidup tanpa teman. Mendengar itu, semua terdiam, hingga Mirika tersenyum dan berkata bahwa memang tidak masalah jika seseorang tidak memiliki teman. Kunon setuju mengatakan bahwa manusia ternyata bisa bertahan dengan baik meski sendirian. Di tempat lain, Laile tampak menatap keluar jendela dengan keras kepala. Teman-temannya mengingatkan bahwa ujian akan segera dimulai.
Ia menjawab dingin bahwa para profesor bisa menunggu, tetapi mereka menegaskan bahwa ujian akhir dilakukan serentak dan bahkan seorang pangeran tidak boleh terlambat. Saat bel berbunyi, Kas meminta semua murid duduk. Mirika hendak duduk di samping Kunon, tetapi Laile tiba-tiba berdiri di antara mereka dengan wajah marah. Bisik-bisik langsung memenuhi kelas. Iksio teringat rumor bahwa sang pangeran pernah membuat masalah di sekolah. Ketegangan itu terhenti ketika Kunon tiba-tiba menggenggam tangan Laile dan dengan ramah memperkenalkan diri sebagai tunangan Mirika serta calon iparnya. Laile jelas terkejut dan marah, tetapi Kunon terus tersenyum dan bahkan memuji suaranya yang terdengar sangat jantan. Ucapannya membuat Laile gugup dan salah tingkah. Mirika tertawa melihat reaksi itu, sementara Laile dengan kesal meminta Kunon melepaskan tangannya. Setelah akhirnya dilepaskan, Kas kembali menenangkan kelas dan ujian pun dimulai. Di akhir hari, Kas menggambar bunga besar di papan tulis dan mengumumkan bahwa semua murid lulus. Sorak-sorai pun memenuhi ruangan. Iksio memberi selamat pada adiknya. Mirika tersenyum dan berkata bahwa mereka lulus bersama dan Kunon pun mengucapkan selamat padanya. Sebelum pergi, Kunon berpamitan, berharap jalan mereka bisa bertemu kembali. Kas tersenyum, menganggapnya murid yang unik namun cemerlang. Setelah pulang, Kunon melanjutkan pelajarannya bersama Jenny, menunjukkan kemampuannya menggunakan mantra Auri dengan sempurna. Bahkan ia berhasil menciptakan burung yang tampak nyata dan terbang pergi. Jenny terkejut hingga berlutut, menyadari bahwa sudah saatnya mengatakan kebenaran. Namun, saat kebenaran itu diungkap, reaksi Kunon justru di luar dugaan. Ia dengan dramatis menyimpulkan bahwa Jenny pasti adalah Dewi Langit Malam, yang suatu hari harus kembali ke dunia para dewa. Jenny tersenyum dan mengatakan bahwa secara pribadi ia sangat menyukai cerita itu. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ia mengakui bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Sudah cukup lama ia kehabisan materi, karena semua yang bisa ia ajarkan tentang sihir dasar tanpa kemampuan menyerang telah ia berikan sepenuhnya. Bahkan kini, kemampuan sihir Kunon sudah melampaui dirinya. Begitu Kunon mempelajari sihir baru, tak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar melampaui sang guru. Mendengar itu, Kunon tiba-tiba berdiri dan menyangkal. Menurutnya, itu tidak benar sama sekali. Ia justru menyukai semua trik kecil yang selama ini Jenny gunakan untuk mengelabui dirinya dengan berbagai cara. Saat itu pula, Jenny menyadari bahwa muridnya sebenarnya tahu ia berada dalam keadaan terdesak, dan kesadaran itu justru membuat segalanya terasa lebih ringan. Kunon mengiyakan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa trik-trik yang lahir dari keputusasaan itu telah memperluas pemahamannya tentang sihir. Lebih dari itu, Jenny lah yang memberinya tujuan hidup. Sejak hari ia menyadari bahwa ia bisa mencoba menciptakan matanya sendiri dengan sihir, semua berawal dari trik-trik kecil sang guru. Dari situlah ia memahami betapa dalam dan luasnya dunia sihir. Jenny tetap tersenyum, tetapi meminta satu hal. Jika Kunon benar-benar menghargainya, maka berhentilah menyebut semua itu sebagai trik kecil. Ia menjelaskan bahwa ia harus memeras otak untuk menciptakannya, dan tak jarang ia benar-benar kesulitan menemukan ide baru. Kunon tidak percaya dan justru bertanya apakah masalahnya soal gaji. Ia mengira Jenny ingin berhenti karena bayaran yang terlalu kecil. Kesabaran Jenny pun habis. Ia membentak, mengatakan bahwa justru sebaliknya, menerima bayaran besar tanpa bisa menjalankan tugas apapun terasa sangat menyiksa. Ia sudah mencapai batasnya. Setelah menenangkan diri, Jenny meletakkan kedua tangannya di bahu Kunon, memaksanya mendengarkan. Ia mengatakan bahwa Kunon membutuhkan penyihir luar biasa, jauh lebih hebat darinya. Ia tak lagi bisa membantu Kunon berkembang. Selama ini ia memang berhasil menyesuaikan diri, tetapi sekarang semuanya telah berakhir. Namun Kunon bersikeras. Menurutnya, jika Jenny mampu menciptakan begitu banyak trik, maka itu adalah bakat yang patut dihormati. Ia ingin terus ditipu olehnya dan tetap menjadikannya guru. Meski begitu, Jenny dengan tegas menolak. Kemampuan sihir Kunon kini sudah jauh melampaui dirinya. Akhirnya, Jenny meninggalkan mansion dengan keyakinan bahwa Kunon adalah seorang jenius sejati. Mungkin ia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penyihir agung. Bahkan, dengan bakat anugerah dewa, Kunon tetap melalui percobaan tanpa akhir. Itulah sebabnya Jenny tahu bahwa ia pun tak boleh kalah oleh muridnya. Baginya, belum terlambat untuk terus maju. Di hari yang sama, Kunon mengetahui bahwa Flora juga mengundurkan diri karena ia telah menyelesaikan kurikulumnya dan resmi lulus dari sekolah anak bangsawan. Ia sedikit kecewa karena tidak sempat berpamitan, tetapi Aiko menjelaskan bahwa Flora tak sanggup menahan air mata jika harus mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Kunon pun berniat menulis surat ucapan terima kasih. Aiko tersenyum dan mengatakan bahwa Flora pasti akan menyukainya.
Ia lalu bercanda, menyarankan Kunon untuk menanyakan pelayan pria berusia 18 hingga 25 tahun, bergaji besar, tinggi, dan tampan. Kunon langsung tahu bahwa itu merujuk pada calon pasangan Aiko. Saat ditanya apakah ia akan pergi dan menikah, Aiko mengusap air mata palsu dan berkata bahwa meski berat berpisah, ia ingin menikah. Ia yakin Kunon kini bisa berdiri sendiri. Malam harinya, saat makan bersama keluarga, Kunon menceritakan keputusan Jenny kepada ayahnya, Arson, termasuk sarannya untuk mencari penyihir luar biasa. Ixio menyebutkan rumor tentang penyihir kerajaan yang sangat hebat. Ibunya lalu menebak nama Zeon Pinrol, dan Ixio mengiyakan, menggambarkannya sebagai penyihir dengan kekuatan dan penampilan luar biasa. Kunon langsung ingin menjadikannya guru, tetapi Arson menegaskan bahwa mengundang penyihir kerajaan hampir mustahil. Meski begitu, setelah bujukan sang istri, Arson akhirnya berjanji akan menanyakan hal itu pada raja. Di tempat lain, kakak perempuan Mirika menyerahkan dokumen tentang Kunon kepada Grandmaster. Ia terkejut ketika menyadari bahwa anak ini adalah Kunon Gurion, sang hero Scar. Matanya pun berbinar, menyadari bahwa ini bukan permintaan biasa. Tak lama setelah itu, Kunon dan ayahnya berangkat menuju istana setelah menerima izin khusus untuk bertemu secara pribadi. Izin tersebut datang sebagai kejutan besar bagi mereka berdua, karena tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Sepanjang perjalanan, ayah Kunon menjelaskan dengan nada serius bahwa jika pertemuan itu berjalan lancar, sang raja akan mempertimbangkan permohonan mereka untuk menyediakan seorang guru sihir khusus bagi Kunon. Mendengar hal itu, Kunon tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata bahwa ini terdengar seperti kekuatan kolusi yang luar biasa. Namun ayahnya Arson segera menegurnya dan meluruskan bahwa ini bukan kolusi atau permainan kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa para penyihir kerajaan tampaknya tertarik pada bakat Kunon, dan karena itulah izin istimewa tersebut diberikan. Setelah menyingkirkan topik itu, Arson bertanya jenis sihir apa yang baru-baru ini dipelajari putranya. Dengan penuh semangat, Kunon menggunakan Mantera Auri miliknya untuk menciptakan seekor kucing yang tampak begitu nyata. Melihat kucing tersebut, Arson langsung terpukau dan menunjukkan kegembiraan yang sulit ia sembunyikan. Kunon lalu menjelaskan bahwa awalnya kucing itu hanya transparan, namun sekarang ia sudah mampu memberinya warna putih atau bahkan corak belang seperti kucing kaliko. Arson tidak percaya bahwa makhluk lucu di hadapannya itu sejatinya hanyalah air yang dibentuk oleh sihir. Ia pun bergumam kagum bahwa sihir benar-benar sebuah keajaiban. Kunon mengakui bahwa beberapa gerakan kucing itu masih terlihat tidak alami dan ia ingin terus belajar agar bisa menirukan suara kucing dengan sempurna. Namun ayahnya tidak menanggapi karena terlalu asik membelai kucing tersebut. Kunon lalu bertanya apakah ayahnya memang sangat menyukai kucing. Meski Arson berusaha menyangkal, Kunon justru bertanya mengapa mereka tidak memelihara kucing sungguhan. Arson langsung menolak mentah-mentah dengan alasan bahwa jika ada kucing di rumah, ia tidak akan pernah bisa bekerja dengan tenang. Dengan nada bercanda, Kunon berkata bahwa dengan kekayaan dan pengaruh keluarga Gurion, mereka seharusnya bisa mengumpulkan kucing-kucing lucu dari seluruh dunia. Namun Arson tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan memelihara kucing atau hewan apapun, karena ia tidak ingin ada makhluk yang berlarian di sekitar kakinya dan membuatnya tersandung. Kunon memahami bahwa ayahnya hanya mengkhawatirkan keselamatan, dan ia meyakinkan bahwa dirinya kini sudah cukup kuat untuk tidak perlu dikhawatirkan lagi. Arson menambahkan bahwa istrinya lebih menyukai anjing, dan Kunon pun mengerti bahwa ayahnya sedang memikirkan keharmonisan keluarga. Kunon lalu mengucapkan terima kasih atas penjelasan itu dan bertanya pendapat ayahnya tentang memelihara kucing di luar rumah. Ia mengatakan bahwa Aiko pernah memberitahunya bahwa memelihara kucing di luar rumah merupakan simbol status tertentu di kalangan bangsawan, sedangkan membawa kucing ke dalam rumah justru dianggap kurang pantas. Mendengar hal itu, Arson tampak kebingungan dan mulai bertanya-tanya apakah Aiko benar-benar sedang berbicara tentang kucing. Kunon menegaskan bahwa Mirika juga setuju, jadi jelas pembicaraan mereka memang tentang kucing. Setelah berpikir sejenak, Arson akhirnya mengakui bahwa ide tersebut mungkin tidak terlalu buruk. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh kakak perempuan Mirika, yaitu Raisya Huglia. Saat itu Arson masih menggendong kucing hasil sihir Kunon, dan ia mengucapkan terima kasih karena Raisya datang menyambut mereka. Kunon dengan sigap memperkenalkan dirinya, menggunakan pesona khasnya, dan mengatakan bahwa ia merasa sangat terhormat bisa bertemu dengannya. Namun Arson buru-buru memberitahu bahwa Raisya adalah putri kedua, sehingga ia harus memberi salam dengan sopan. Mendengar hal itu, Kunon menjadi semakin bersemangat karena menyadari bahwa Raisya adalah calon kakak iparnya, dan ia benar-benar senang bisa bertemu dengannya.
Setelah perkenalan selesai, Raisya menyinggung soal kucing yang mereka bawa karena menurutnya sangat menggemaskan. Arson dengan hati-hati meletakkan kucing itu di lantai, lalu Kunon mengembalikannya ke bentuk semula. Seketika, yang tersisa hanyalah genangan air. Raisya terkejut melihat hal tersebut, sementara Arson justru tampak sedih karena ia bahkan belum sempat memberi nama pada kucing itu. Kunon menjelaskan bahwa kucing itu hanyalah hasil sihir. Pada saat itu, Raisya menyadari bahwa kemampuan Kunon jauh lebih hebat dari yang selama ini ia dengar. Meski masih diliputi rasa kehilangan, Arson diberitahu oleh Raisya bahwa ia akan membawa Kunon ke Menara Hitam. Arson segera menenangkan diri dan mengucapkan terima kasih, sambil menyebutkan bahwa ia akan menghadap raja. Kunon mengatakan bahwa ayahnya bisa pulang lebih dulu karena ia ingin menemui Miraka. Arson pun berjanji akan menyiapkan kereta untuknya, agar ia bisa menikmati waktunya dengan tenang. Dalam perjalanan menuju Menara Hitam, berbagai peristiwa tak terduga pun terjadi. Mulai dari percakapan tentang suksesi kerajaan, hingga aksi meluncur di atas es buatan Kunon di lorong istana, yang akhirnya membuat mereka ditegur oleh seorang ksatria bernama Dario. Setelah semua kekacauan itu, mereka akhirnya tiba di tujuan dan disambut oleh Rondimon Aktart, sang Grandmaster penyihir kerajaan. Di hadapan kekuatan sihir yang jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat, Kunon menyadari bahwa dunia sihir yang sesungguhnya baru saja terbuka lebar di hadapannya. Kunon sebenarnya tidak terlalu terkejut ketika mendengar penjelasan itu. Ia dengan jujur mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang lambang atau crest, sehingga semua informasi tersebut belum sepenuhnya meresap ke dalam pikirannya. Baginya, konsep itu masih terasa abstrak dan sulit dibayangkan. Setelah merenung sejenak, Kunon pun mengajukan pertanyaan yang cukup mendasar. Ia ingin tahu apakah perbedaan peringkat seseorang akan memengaruhi jenis atau kekuatan sihir yang dapat mereka gunakan. Mendengar pertanyaan itu, Grandmaster menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pengelompokan yang benar-benar jelas mengenai sihir berdasarkan peringkat. Satu-satunya perbedaan yang bisa mereka pastikan hanyalah jumlah total kekuatan sihir yang dimiliki seseorang. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah apa yang akan Kunon pelajari mulai sekarang, dan seberapa besar dedikasinya terhadap sihir tersebut. Jika dua hal itu jelas, maka peringkat hanyalah angka tanpa makna yang mendalam. Setelah menjelaskan hal tersebut, Grandmaster memutuskan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Nada suaranya berubah lebih santai, seolah ia sudah tidak sabar menunggu keseruan dimulai. Kunon sendiri sama sekali tidak memahami maksud perkataannya, tetapi tak lama kemudian ia sudah berada di luar Menara Hitam, dikelilingi oleh banyak penyihir yang memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Grandmaster kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat terpesona oleh Kunon, sehingga ia ingin memberinya sebuah ujian. Para penyihir di sekeliling langsung tampak bersemangat. Mereka ingin melihat sihir macam apa yang akan digunakan oleh pemuda yang dikenal sebagai bekas luka sang pahlawan. Selain itu, mereka juga mendengar desas-desus bahwa Kunon pernah memberi kesulitan besar pada Dario, sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam hatinya, Kunon bertanya-tanya, apakah lulus dari ujian ini berarti seorang penyihir kerajaan bisa menjadi gurunya. Dengan pemikiran itu, ia meminta Grandmaster untuk segera memulai. Seorang penyihir bernama Victo pun melangkah maju. Setelah menerima perintah, Victo menggunakan auri untuk menciptakan beberapa bola air kecil yang melayang di sekeliling tubuhnya. Begitu itu selesai, Grandmaster menoleh pada Kunon dan bertanya, apakah ia bisa menaklukkan bola-bola air tersebut dengan auri miliknya. Pertanyaan itu langsung membuat Kunon terkejut. Ia tidak pernah membayangkan konsep menaklukkan sihir dengan sihir. Selama ini, Jenny mengajarinya bahwa auri adalah sihir untuk menciptakan dan memanipulasi air, termasuk mengendalikan air yang sudah ada. Namun, mengendalikan air yang diciptakan oleh penyihir lain adalah hal yang sama sekali berbeda. Melihat keraguannya, Grandmaster bertanya apakah ada masalah. Kunon tetap terpaku di tempat karena tugas yang diberikan dengan santai itu adalah sesuatu yang bahkan Gina maupun dirinya sendiri tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Meski merasa tidak yakin, Kunon akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia pun memusatkan konsentrasinya dan mencoba menggunakan auri untuk menaklukkan sihir Victo. Ternyata hal itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Air yang ia coba kendalikan seakan menolak perintahnya. Ini adalah pengalaman pertama baginya merasakan air yang melawan. Dengan seluruh fokus dan tenaga, Kunon berusaha menggerakkan bola-bola air itu. Setelah perjuangan yang cukup berat, dua bola air akhirnya bergerak sedikit. Pada saat itu juga, Grandmaster segera menyuruhnya berhenti, mengatakan bahwa itu sudah cukup. Kunon terengah-engah dan merasa kelelahan. Ia merasakan betapa jauhnya perbedaan antara dirinya dan penyihir kerajaan sejati. Meski merasa kalah, Grandmaster justru memujinya, mengatakan bahwa ia benar-benar sangat berbakat.
Picto pun setuju, bahkan mengaku tidak menyangka Kunon bisa mengambil alih meski hanya sebagian kecil. Ia sampai bertanya apakah ia boleh memiliki Kunon sebagai muridnya. Pernyataan itu langsung memicu protes dari penyihir lain. Bahkan Raisya ikut menentang, dengan nada bercanda mengatakan bahwa Picto baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Picto jelas tersinggung dan tidak mengerti apa hubungannya hal itu dengan sihir. Para penyihir lain menimpali bahwa Picto bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Grandmaster hanya tertawa, menyebutkan bahwa semua orang tampaknya menginginkan Kunon sekarang. Dengan ragu, Kunon bertanya apakah itu berarti ia telah lulus ujian. Namun, Grandmaster justru memintanya mencoba beberapa hal lagi, karena ia sendiri ingin merasakan sihir Kunon. Kunon menyetujuinya dengan senang hati. Tak lama kemudian, Grandmaster tampak bersenang-senang di atas sebuah bola air raksasa yang dilapisi membran elastis, melompat-lompat seperti anak kecil. Para penyihir lain mendesaknya untuk segera berhenti karena mereka juga ingin coba. Namun Grandmaster mengabaikan mereka dan bertanya pada Kunon apa sebenarnya benda itu. Kunon menjelaskan bahwa itu adalah auri tubuh super lembut, air yang dibungkus membran sangat elastis untuk menyerap benturan. Setelah turun, Grandmaster mengatakan bahwa ia tidak pernah bersenang-senang seperti ini dalam ujian sihir selama bertahun-tahun. Kunon menambahkan bahwa jika elastisitasnya ditingkatkan, seseorang bisa melompat setinggi lantai kedua kastel. Semua orang langsung bersemangat, tetapi Grandmaster buru-buru memintanya berhenti. Karena jika ia terus menunjukkan sihirnya, Kunon tidak akan bisa pulang malam ini. Di akhir hari, ia teringat pada Mirika, pada janjinya, dan pada masa depan yang perlahan terbentang di hadapannya. Sementara itu, jauh di tempat lain, Putri Mirika sibuk mempersiapkan dirinya, bertanya-tanya apakah warna pakaiannya akan disukai oleh Kunon Gurion, pemuda yang tanpa disadari telah membuat hatinya jatuh sepenuhnya.